Anak STK Mary Widya. Guys, perkenalkan nama saya Ines Kusumaningrum. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nirinda Yana. Halo, nama saya Estika Rindiani. Halo, nama saya Merisa Azara. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widya. Para pengambil keputusan selalu dihadapkan pada dua jenis keputusan, yaitu terprogram atau terstruktur, dan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Pengambilan keputusan yang terprogram merupakan aktivitas rutin. Proses pengambilan keputusan terprogram memiliki standar operasional prosedur atau SOP, di mana standar tersebut diintegrasikan ke dalam tatanan nilai, norma, dan budaya organisasi. Pengambilan keputusan yang tidak terprogram melibatkan penetapan sejumlah penilaian subjektivitas, intuisi, dan kreativitas dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang tidak terprogram akan memandu organisasi pada penciptaan sejumlah aturan dan prosedur baru pengambilan keputusan. Aturan dan prosedur tersebut memudahkan pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang terprogram. Keputusan terprogram yang akan membantu pencapaian kemakmuran bagi pemilik organisasi menyediakan kondisi stabilitas dan kemampuan meramal peristiwa yang akan datang. Keputusan tidak terprogram akan memudahkan organisasi beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang pesat, memudahkan organisasi menghasilkan sejumlah cara, metode, model, konsep, atau pendekatan baru terhadap penyelesaian masalah. Yaitu model-model yang terdapat pada sejumlah buku teks merupakan bentuk gabungan dari dua kajian. Ada kalanya model berasal dari ranah akademisi yang kemudian dipinjam oleh ranah praktisi, dan ada pula yang sebaliknya. Seluruh model yang akan memberikan jalan bagi para pengambil keputusan dalam menentukan pilihan. Sejumlah model awal yang dikembangkan memperlihatkan proses pengambilan keputusan sebagai sebuah proses yang rasional. Proses pengambilan keputusan yang rasional menunjukkan posisi para manajer sebagai pembuat keputusan yang memiliki pengetahuan dan informasi yang sempurna. Kepemilikan tersebut menjadikan organisasi yang mereka kelola dapat selalu menyesuaikan diri secara sempurna terhadap perubahan lingkungan tempat mereka beroperasi. Walau demikian, sejumlah model pengambilan keputusan yang muncul kemudian lebih dekat kepada pandangan rasionalitas yang dibatasi dibandingkan pandangan rasionalitas. Namun, oleh kemunculan pandangan rasionalitas yang lebih mengakar dan mendalam dalam kajian keilmuan maupun praktis, maka model-model awal yang dikemukakan merupakan model berbasis paradigma rasionalitas. Model rasionalitas memandang pengambil keputusan itu sebagai manusia yang rasional, di mana mereka selalu konsisten dalam membuat pilihan agar dihasilkan nilai yang maksimum di lingkup yang memiliki keterbatasan tertentu. Terdapat beberapa model sederhana dalam pengambilan keputusan secara rasional. Yang pertama yaitu, pengambil keputusan mengidentifikasi sejumlah masalah yang harus diselesaikan. Langkah awal untuk menentukan masalah dimulai dengan menentukan tujuan individu maupun organisasi. Jika dicontohkan seperti permainan Among Us ini. Ketika menjadi crewmate, tujuannya ialah menyelesaikan tugas dan menemukan impostor. Sedangkan ketika menjadi impostor, tujuannya ialah menyabotase kapal dan membunuh crewmate. Agar masalah didapatkan, si pengambil keputusan perlu menentukan pendekatan apa yang akan ia gunakan dalam menemukan masalah. Selanjutnya, menentukan sejumlah alternatif solusi terhadap masalah. Penentuan solusi merupakan proses mendesain dan mengembangkan daftar alternatif jawaban.
Penentuan sejumlah tindakan yang diambil disesuaikan dengan masalah yang telah didefinisikan. Jika dicontohkan, ketika menjadi impostor saat bermain Among Us, alternatif yang dapat kita lakukan agar permainan dapat dimenangkan ialah membunuh crewmate menggunakan berbagai taktik, seperti menyabotase kapal dengan reaktor atau oksigen, menuduh orang lain sebagai impostor. Berbagai alternatif dapat digunakan untuk menyelesaikan permainan. Terakhir, merupakan pemilihan solusi atas masalah dan mengimplementasikan solusi tersebut. Pilihan satu alternatif solusi hanya dapat dilakukan setelah proses evaluasi atas seluruh alternatif yang memungkinkan dilakukan. Pengambilan keputusan dalam langkah ini akan memilih alternatif dengan nilai terbesar. Dicontohkan pada saat bermain Among Us, ketika keadaan ini terjadi, yaitu saat dimana jumlah impostor dan jumlah crewmate hampir seimbang, maka dari semua alternatif yang dapat dilakukan, tindakan alternatif yang paling tepat, yang memberikan manfaat terbesar dan membawa kemenangan, ialah membunuh satu orang crewmate lagi. Tindakan ini mengacu pada konsep tindakan memaksimumkan nilai manfaat yang diharapkan dari suatu hasil. Jadi, model pengambilan keputusan berdasarkan pandangan rasionalitas yang dibatasi memiliki istilah yang sama dengan bounded rationality dan irrationality. Istilah-istilah tersebut itu memiliki makna, yaitu keterbatasan kemampuan manusia. Perubahan lingkungan yang pesat dan semakin rumit, keterbatasan dalam mencari, mendapatkan, memilah, dan mengolah informasi yang berkualitas, jumlah dan ketepatan waktu dari informasi yang didapat, kehadiran situasi kritis, serta batasan waktu penyelesaian masalah. Ada perbedaan antara pengambilan keputusan berdasarkan pandangan rasionalitas dengan pengambilan keputusan berdasarkan pandangan rasionalitas yang dibatasi. Apa sih perbedaannya? Yuk simak video berikut ini. Saya di sini akan menjelaskan tentang model pengambilan keputusan tidak terstruktur. Model pengambilan keputusan tidak terstruktur atau biasa disebut dengan model tong sampah. Menurut model ini, keputusan adalah hasil suatu interaksi yang rumit antara 4 arus peristiwa yang tidak saling terikat. 4 peristiwa tersebut yakni masalah, solusi, orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan, dan terakhir peluang memilih. Model ini berusaha menjelaskan bagaimana seluruh peristiwa tersebut saling berinteraksi sehingga merujuk pada suatu keputusan. Dengan kata lain, 4 peristiwa tersebut berinteraksi dengan cara acak. Hal ini menandakan bahwa pengambilan keputusan merupakan fungsi dari peluang pertemuan sejumlah variabel peristiwa. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi dinamakan tong sampah. Nah, hal tersebut menandakan kondisi percampuran seluruh peristiwa interaksi dan dari 4 peristiwa yang terjadi secara acak. Kualitas sebuah keputusan tergantung dari waktu. Dengan kata lain, keputusan yang tepat akan muncul ketika seluruh peristiwa bertemu pada satu siklus yang tepat sehingga menghasilkan keberuntungan. Menurut model ini, keputusan yang baik adalah suatu keberuntungan yang didapat dari sebuah peluang yang muncul pada waktu yang tepat, relasi dari 4 peristiwa yang terjadi secara acak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kritik terhadap pandangan atau model rasional dalam pengambilan keputusan.
Terdapat beberapa kritik utama terhadap ide pemilihan keputusan berdasarkan pandangan rasionalitas, yang pada umumnya seluruh kritik tersebut berkaitan dengan asumsi yang melandasi ide rasionalitas. Kritik pertama yaitu yang diajukan terhadap pandangan kemampuan pengambil keputusan yang selalu bisa mendapatkan informasi secara penuh dan sempurna tentang seluruh konsekuensi dari alternatif yang telah ditetapkan. Kritik yang kedua yaitu menyangkut asumsi bahwa pengambil keputusan memiliki tingkat preferensi yang tetap dan konsisten dalam segala situasi dan kondisi, di mana sebaliknya mereka lebih berlaku pragmatis. Tingkat preferensi pengambil keputusan pada umumnya berkembang secara gradual mengikuti pengalaman dalam menghadapi masalah dan pencapaian tujuan. Terkait dengan kemampuan untuk mendapatkan informasi yang sempurna dan tidak terbatas, serta kemampuan untuk melakukan pengolahan informasi secara sempurna, para pengambil keputusan pada umumnya dipaksa untuk mengambil keputusan yang cepat. Pendeknya waktu pengolahan dan pengambilan keputusan menjadikan model rasional menjadi kurang tepat pada kebanyakan situasi pengambilan keputusan saat ini. Kritik yang diajukan juga mengindikasikan bahwa pengambilan keputusan atas dasar pandangan rasional merupakan metode yang dapat digunakan sebagai sebuah pengecualian atas kebanyakan kasus pengambilan keputusan, dan bukan merupakan aturan dogmatis dalam pengambilan keputusan. Argumentasi ini didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan bisnis yang ada pada saat kemunculan model tersebut. Perkembangan pesat lingkungan bisnis pada saat ini menghasilkan kondisi ketidakpastian yang tinggi, sehingga sulit sekali meramalkan dengan tepat apa yang akan terjadi pada masa depan. Kritik lain terhadap model tersebut adalah pandangan tentang tidak terdapatnya tekanan waktu dalam pengambilan keputusan dan tidak ada atau nyaris nihil biaya untuk mendapatkan dan mengolah informasi. Strategi paling bijak adalah menggabungkan beragam dua model pengambilan keputusan, yaitu rasional dan bounded rationality, di mana gabungan keduanya akan dapat menumbuh kembangkan serta mempertajam kemampuan dan kecerdasan intuisi para manajer.